Oke, berarti kalau misalnya kayak gitu, kan sebenarnya kan dari, kalau misalnya, saya bikin podcast, banyak sekali anak-anak muda itu Hmm. yang semangat, yang profesional gitu kan, yang Hmm. memiliki interest untuk memberikan, Mhm. kontribusi ke negara gitu kan, dengan Iya. bergabung gitu kan. Apakah berarti background pengusaha ini kurang cocok ya? Kan biasanya kan kita kan pengennya gerak cepat, ayo kan yang paling mana kita kebut duluan gitu. Iya, bukan soal pengusaha atau tidak. Kalau syaratnya masuk birokrasi itu ada 3. Satu, kompetensi. Mas Nadiem itu kompeten. Tidak ada yang meragukan kompetensi Mas Nadiem sudah berhasil di lapangan. Ya. Lalu yang kedua, track record. Dia tidak punya track record di pemerintahan, di birokrasi. Bahwa birokrasi itu ketat, berbelit-belit. Dia tidak punya pengalaman. Track record di bidang itu tidak ada dia. Yang ketiga, integritas kita tidak tahu. Tapi kita yakin secara pribadi Nadiem itu bagus. Keluarganya orang jujur, keluarganya anti korupsi semua kan gitu. Bisa integritasnya bilang gitu. Tapi karena dia tidak punya track record di bidang kebirokrasian, dia bisa terjebak ke situ. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja. Ya, banyak orang yang begitu juga terpaksa masuk karena ketidaktahuan. Itu sebabnya di pemerintah itu juga terjadi diskusi. Apakah seorang membuat kebijakan yang kemudian salah itu bisa dihukum apa tidak? Itu terjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Sejauh itu masih masuk dalam bidang hukum administrasi, itu tidak boleh dihukum. Tapi kalau sudah menjadi pidana, misalnya negara sudah dirugikan dan jelas-jelas melanggar hukum, ya, ya bisa kena masuk ke pidana. Tinggal nanti apa bisa dibebaskan apa tidak, itu tergantung pembuktian di pengadilan. Apakah emang seharusnya pemerintahan itu dijalankan seperti itu? Karena kan ya saya juga bisa memahami kenapa, safeguard kayak guardrails gitulah ya supaya supaya menjaga orang jangan sampai bisa menyalahgunakan wewenang dan kan tujuannya pasti kan untuk itu. Tapi apakah itu udah menurut Pak Mahfud cara yang paling oke, supaya kita bisa juga meng-encourage terobosan-terobosan yang positif? Menurut saya itu oke apa tidak, itu sebenarnya udah lama didiskusikan. Bahwa ini apakah tidak lebih baik dilepas saja, yang penting negara mendapat manfaat. Tapi ada yang bilang, enggak, itu bisa terjadi korupsi, di situ terjadi perdebatan, akhirnya yang disepakati birokrasinya seperti itu. Nah, birokrasi itu kan kesepakatan aja sebenarnya ya. Kalau aturan-aturan udah sepakatan gitu, dibentuk kepres, dibentuk perpres, dibentuk undang-undang dan sebagainya. Itu kan resultantenya kan di situ kemudian. Ya, kalau diperdebatkan mana baik mana tidak ya bisa tidak selesai-selesai. Bagus yang ini dong, lepas saja. Tapi ada yang jangan dong, itu membuka pintu orang lain masuk. Akhirnya diatur seperti itu sebagai peraturan atau prosedur baku yang harus diikuti.